Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita hadirkan, kita munajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Kita masih diizinkan untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah penuh dengan khusyuk, penuh dengan hikmat. Ini adalah bagian dari tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya.
Maka iringilah setiap langkah kita dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Dan marilah pula hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sungguh-sungguh bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, bukan hanya untuk seluruh jamaah tapi juga pada diri saya pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan sebenar-benarnya ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Ketakwaan adalah jalan yang akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan hanya dengan ketakwaan pula lah kita akan mendapatkan perlindungan dari kegelapan hidup dan memperoleh cahaya petunjuk yang akan menuntun kita menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap dari kita sebagai hamba Allah memiliki peran untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan, kita dihadapkan pada kegelapan batin, dihadirkan kegelapan fikiran, dan terkadang pula kita dihadirkan kegelapan iman. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang luas telah memberikan jalan bagi kita semua untuk menjadi penerang bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yang artinya Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, dan pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amtsala lin-nas. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyaallah. Betapa dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah, betapa sempurna dan agungnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menggambarkan cahayanya sebagai sesuatu yang meliputi seluruh langit dan bumi, dan sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan apapun. Kita sebagai hambanya diperintahkan untuk mengikuti petunjuknya agar hidup kita juga penuh dengan sumber-sumber cahaya menerangi di tengah-tengah kegelapan yang penuh dengan ujian. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjadi bagian, jadi sumber kebaikan dan cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan bukan tentang besar atau kecilnya, bahkan sekecil apapun itu akan membawa manfaat yang luar biasa,
Bukan hanya kita juga sekedar mendapatkan pahala, tetapi kita juga menjadi penerang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedang dilanda penuh dengan kegelapan. Inilah cara kita menebarkan cahaya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pula mengambil pelajaran dari kisah yang penuh hikmah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam saat itu dilanda kegelisahan yang begitu mendalam. Banyak yang tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan mereka. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Umat saat itu seperti dengan kegelapan. Tapi di saat genting-genting itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan penuh keteguhan hati yang menyampaikan pesan yang begitu mendalam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Masya Allah. Kata-kata ini dari Abu Bakar As-Siddiq ini menjadikan cahaya di tengah kegelapan umat. Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh hikmah dan ketenangan menuntut umat kembali kepada keyakinan yang benar, dan ia tidak membawa amarah ataupun kepanikan, tetapi membawa cahaya dan keyakinan yang kokoh. Inilah teladan yang bisa kita contoh untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjadi penerang di tengah kebingungan, kegundahan, dan juga kegelapan, hadirnya berbagai ujian yang tidak mudah di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa ya'dihim ila shiratin mustaqim. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah sumber cahaya yang sesungguhnya. Setiap kali kita merasakan dalam zona kegelapan yang luar biasa, terjebak dalam berbagai ujian yang tidak ada seakan-akan cahaya terang solusi jalan keluarnya, maka kembalilah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bacalah kembali Al-Quran, renungkan isinya, dan amalkan ajarannya. Maka insya Allah, Allah pun akan menunjukkan jalan terang kepada kita. Kita pun akan selalu menemukan jalan keluar yang penuh dengan cahaya dan kebenaran. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap diri kita memiliki potensi untuk menjadikan cahaya, menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi sekitar kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, lebih baik menyalakan satu lilin daripada sekadar kita mengutuk keadaan, mengutuk kegelapan. Masya Allah. Maka lilin kecil yang kita nyalakan, walau tanpa sekilas amalannya kecil, bisa menjadi penerang bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Maka mulailah dari diri kita, bagaimana kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Kita niatkan lillahi ta'ala, membantu, memuliakan, membahagiakan makhluk-makhluknya Allah. Maka insyaallah Allah pun akan menghadirkan pertolongannya kepada kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi selama ini kalau kita minta dihadirkan pertolongan Allah, sejatinya Allah pun juga bertanya balik kepada kita. Kitanya sendiri sudah menjadi wasilah hadirnya pertolongan orang-orang di sekitar kita atau belum? Atau hanya sekedar kita menengadahkan tangan tapi kita tidak berbuat, tidak memastikan orang-orang di sekitar kita penuh dengan keselamatan. Setiap hari kita 5 waktu dalam sholat, setiap hari kita menebar salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok ke kiri setiap kali salam. Tapi ternyata bukan hanya sekedar dalam lisan kita, tapi kita juga harus memastikan hadirnya orang-orang di sekitar kita. Kita pastikan keberadaannya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, kemuliaan lewat wasilah kita. Kita memastikan hadirnya kita benar-benar bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya
marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi penerang bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dalam segala persoalan hidup kita, menjadi wasilah hadirnya kita selamat menuju surganya Allah. Kita diselamatkan dari siksa kubur maupun siksa api neraka, dan kita bisa berjamaah berkumpul di surga terbaik bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ولك المستعان والمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.